Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama tentu sama-sama kita panjatkan puji syukur. Alhamdulillah pada siang hari ini dapat diselenggarakan kegiatan sharing session dengan tema BUMN. Mengambil topik khusus BUMN, overview, dan agenda riset. Perkenalkan, nama saya Yudi Aziz, saat ini diberi amanah oleh Universitas Padjadjaran selaku Ketua BUMN Center, sebuah pusat unggulan, salah satu pusat unggulan di Universitas Padjadjaran. Baik, saya akan share screen, next slide. Ya, apakah sudah terlihat layar slide di Anda? Baik, dalam paparan ini akan terbagi ke dalam 3 bagian, yaitu, ya sudah terlihat ya, ada 3 bagian. Baik, di slide saya di sana tercantum ada agenda pertama, ya ini, yaitu mengenai apa sih yang dimaksud dengan BUMN Center, ya, Unpad. Nah, ini overview beberapa menit. Lalu bagian kedua adalah tentang BUMN itu sendiri, ya, yang menjadi aspek utama yang akan dikaji. Dan yang ketiga tentu sebagai salah satu pusat riset, pusat unggulan di Universitas Padjadjaran, beberapa agenda riset yang dimungkinkan. Baik, saya akan next slide. Ya, nah di sini ada bagian pertama. Baik, jadi BUMN Center Unpad ini sudah berdiri lebih kurang 5 tahun yang lalu, sejak tahun 2016. Saat itu diresmikan oleh Kementerian BUMN, Ibu Menteri Rini Sumarno, yang juga dihadiri oleh Bapak Menteri Komunikasi dan Informatika, Bapak Rudiantara, dan juga oleh Rektor Universitas Padjadjaran, yaitu Prof. Tri Hanggono Ahmad. Nah, BUMN Center ini merupakan wahana bagi sivitas akademika Unpad, ya, khususnya dalam aspek akademik memberikan sumbangsih keilmuan dalam pengembangan BUMN. BUMN Center ini juga mendorong BUMN untuk melakukan penguatan dalam beragam aspek sesuai dengan peran Tridharma Perguruan Tinggi Universitas Padjadjaran. Ada 3 aspek, ya, dalam hal ini tentu aspek tujuan, ya, lalu juga untuk penguatan pada aspek lembaga. Nah, aspek utama yang menjadi fokus yaitu penguatan kelembagaan, pengembangan pada human resources, ya, SDM, dan aspek sinergitas khususnya di antar BUMN. Lalu secara resmi SK pendirian adalah ditandatangani oleh Rektor Unpad. Baik, nah sekilas tentang BUMN Center, ini adalah arsip kegiatan, ya. Saat itu pernah diadakan serial kuliah umum yang langsung dihadiri oleh para direktur utama BUMN. Lalu tahun ini 2021 kemarin, ya, ini juga salah satu kegiatan yang mengintegrasikan kepentingan Jawa Barat, ya, dalam hal ini pengembangan kawasan Rebana
dan juga dengan salah satu BUMN yang ada di bawah Kementerian Keuangan, yaitu PII. Itu yang kiri ya, yang kanan ini salah satu kegiatan juga untuk mengapresiasi alumni dan juga menguatkan peran pasca merger ya dari Bank Syariah. Kita tahu ada 3 ya bank syariah, yaitu Bank Syariah Mandiri, BRI Syariah, dan BNI Syariah yang merger dan dinakwadai saat ini oleh Pak Heri Gunadi. Dan saat itu juga melaunching beasiswa bagi mahasiswa Unpad. Lalu selain seminar ya juga beberapa kegiatan terkait ya, dan ini bagian dari portofolio pusat unggulan BUMN. Secara record bisa ditelusur ya, ada beragam pemberitaan tergantung tema-tema yang diangkat ya. Terakhir ini contohnya adalah tentang upaya mendorong pengembangan di kawasan Jabar Utara, Jabar Selatan ya, dan juga bagaimana mendorong pemulihan pasca pandemi. Lalu struktur organisasinya lebih kurang seperti ini, jadi ada banyak yang terlibat. Sebenarnya saya hanya satu bagian kecil ya dari tentu komunitas BUMN. BUMN Center ini berdiri 2016, namun dalam perjalanannya sempat off ya, vakum, dan lalu mulai dihidupkan kembali di tahun kemarin, awal tahun kemarin. Jadi ini adalah bagian dari peran universitas dan juga upaya untuk menguatkan kembali ya pendirian dari BUMN Center ini. Nah, lalu beberapa hal para hadirin bisa juga mengakses misalnya melalui Instagram BUMN Center Unpad ya, lalu juga ada LinkedIn, lalu juga ada beberapa informasi baik di website ya. Baik, dan ini saya ya, sekilas saja. Sehari-hari adalah dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran, dan juga selaku ketua program studi di salah satu program studi doktor ya di Unpad. Baik, itu lebih kurang sekilas ya. Jadi poin di sana adalah BUMN Center ini adalah satu bagian sebagai pusat unggulan Universitas Padjadjaran yang selain tentu ada pusat unggulan lain ya, seperti juga dikenal ada SDG Center, lalu juga ada digitalisasi Sunda ya, dan juga ada pusat-pusat riset. Nah, ini adalah satu bagian atau satu contoh ya dalam pusat unggulan maupun pusat riset tadi. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke bagian kedua, yaitu tentang BUMN ini. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, tentu ini bukan hal yang baru ya BUMN. Jadi mungkin sekilas saja overview seperti apa gambaran BUMN. Tentu yang pertama kita bisa mulai dari apa sih urgensinya dan maksud tujuan dari BUMN. Nah, ini bisa merujuk yang pertama tentu pada Undang-Undang Dasar ya, pasal 33, bahwa yang menyangkut hajat hidup orang banyak ini perlu dikuasai oleh negara. Dan tentu yang lain adalah undang-undang tentang BUMN, yaitu Undang-Undang 19 2003 yang memang fokus ya bagaimana mendorong dan mengamanatkan agar adanya BUMN ini. Setidaknya ada 5 peran utama ya. Yang pertama tentu menjadi penyumbang pembangunan ekonomi nasional. Nah, ini bisa terlihat nanti dengan banyaknya ya, perusahaan BUMN ini yang bergerak, yang tentu punya dampak baik langsung secara finansial ya, maupun juga tidak langsung pada pengembangan perekonomian nasional. Yang kedua adalah tentu penghasil profit ya.
Profit ini karena dia adalah perseroan yang juga memang tidak hanya public service obligation, yang tidak hanya penugasan melayani kepentingan umum, namun juga bagaimana bisa menciptakan value dalam bentuk kontribusi profit bagi negara. Yang lain tentu penyedia barang jasa ya, kemanfaatan umum. Tentu banyak hal ya, misalnya listrik ya, tentu harus ada nih perusahaannya dan memang dimanfaatkan, digunakan ya, bukan untuk sekedar profitnya, tapi memang bisa memberikan kemanfaatan umum ya. Tentu misalnya juga PT Pos ya, bank, bagaimana bisa memberikan layanan barang jasa yang menjadi kebutuhan bagi masyarakat. Lalu yang keempat adalah perintis kegiatan usaha. Ini untuk usaha-usaha yang mungkin high cost, ya, investasinya besar. Tentu BUMN perlu hadir menginisiasi ya, agar bisa menginisiasi. Ya. Contohnya saat ini tentu adalah energi baru terbarukan. Bagaimana agar bisa didorong, dikembangkan, dan akhirnya tentu memiliki dampak trickle down effect ya, baik tentu bagi pembangunan ekonomi, baik bagi penghasil profit itu sendiri maupun tentu manfaat bagi penyediaan energi ramah lingkungan dan seterusnya. Dan yang lain, ini pembina usaha kecil sebenarnya ya. Jadi tidak hanya mengejar profit ya, tapi kehadiran BUMN ini juga membangun ekonomi kerakyatan. Jadi mengembangkan usaha-usaha turunannya ya, baik bisa dari sisi suppliernya atau juga tentu mitra ya, dari beragam kebutuhan yang ada baik di BUMN maupun di masyarakat. Nah, setidaknya ini gambaran umum dan ini bisa kita rujuk pada Undang-Undang BUMN ya nomor 19/2003 dan tentu pada eksistensi utama arti penting keberadaan dari BUMN. Nah, di bagian bawah ini beberapa logo saja, ini sebagai gambaran ya. Jumlah, jadi kalau kita ingin paham BUMN, yang pertama tentu arti penting BUMN itu ya. Yang kedua, kita bisa lihat dari sejarahnya ya, sejarah BUMN. Nah, ini bisa kita lihat ada 4 fase. Yang pertama tentu fase-fase awal sebelum kemerdekaan ya, karena beberapa BUMN ini sudah ada justru sebelum era kemerdekaan itu ya, misalnya dari kereta api ya, bank juga sudah ada yang lama. Nah, ini zaman VOC ya, company ya, atau company kalau dulu. Nah, itulah bentuk BUMN ya. Jadi BUMN itu sebenarnya sudah ada ya, sebelum kemerdekaan. Fase kedua tentu adalah orde lama ya, dari masa kemerdekaan sampai dengan muncul orde baru. Ini pun banyak perubahan, pengembangan ya, dan upaya-upaya untuk bagaimana menasionalisasikan BUMN itu. Lalu muncul fase ketiga, tentu ada masa orde baru ya, di mana saat itu minyak ya, Pertamina ini juga menjadi sesuatu yang memang besar ya, karena ada peluang dan pengembangan beragam sektor-sektor strategis. Nah, lalu muncullah fase keempat, fase terakhir, ini masa era reformasi. Nah, disinilah mulai ditata ya kementerian-kementerian, di mana kita tahu kementerian pertama dari pimpin Bapak Tanri Abeng ya, dan seterusnya, yang memang meletakkan dasar-dasar pembinaan dari BUMN ini. Nah, saat itu sampai sekarang tentu jumlah, lalu juga arah, konteks maupun juga peran utama ini berbeda-beda. Ini bisa kita lihat lagi dalam satu aspek khusus ya, bagaimana historis dari BUMN. Nah, akhirnya berkembanglah saat ini ya, kita lihat dalam 3 tahun terakhir ini, 2019, 2020, 2021, banyak sekali pembenahan ya. 2019 itu jumlah BUMN tercatat ada 114-an.
Lalu memiliki juga tentu anak perusahaan ada 300-an dan tentu juga punya cucu ya, ada lebih kurang 300-an juga. Nah ini bergerak untuk diarahkan di letak pertama tentu Pak Tandri Abreng ini yang meletakkan pondasi ya, setidaknya 3 pondasi utama dalam penataan BUMN. Yang pertama adalah kembali ke core kompetensinya, ya. Jadi kekuatan pengembangan usaha tentu berangkat dari core kompetensi itu sendiri. Dan yang kedua pada aspek profitability, ya, karena harusnya memang dia bisa tidak hanya menjadi cost center tapi juga menjadi profit center. Dan yang ketiga ini aspek privatisasi, ya. Bagaimana agar peran swasta maupun juga kontribusi penanaman modal negara ini bisa tepat sasaran dan juga pengembangan BUMN-nya bisa lebih jauh. Nah ini lebih kurang, ini logonya ya dan pergerakannya. Nah, di slide-slide berikutnya ada beberapa data yang bisa kita lihat ya. Misalnya 2 tahun ini ya, ini adalah gambaran cluster tadi. Jadi per 2019 itu kira-kira 114 ya, 2020 turun ke 108 ya, dan terakhir di 100 menuju ke 70. Nah ini terbagi dalam beberapa klaster. Tentu arahnya maksudnya agar seperti yang tadi ditanamkan di era penataan awal ya, agar sinergitas core kompetensinya menjadi lebih jelas dan akhirnya tidak kanibalisme dan bahkan dia bisa bersinergi satu sama lain untuk melayani seluruh kebutuhan yang ada baik domestik maupun juga mancanegara. Nah ini adalah gambaran saat ini ya, kita lihat di 2020 ada lebih kurang 108 ya, dan di triwulan kuartal ketiga 2021 ini sudah menjadi 100 BUMN ya. Nah, namun demikian yang tidak kalah lebih menarik adalah jumlah anaknya. Ini kalau 2019 itu 300-an justru ya. Jadi besar. Ada berarti induk tambah anak saja sudah 700. Bahkan kalau dengan cucu lagi 300-an ya. Jadi lebih kurang 700 ya perusahaan. Nah, itu baru BUMN. Belum kalau ada BUMD, Badan Usaha Milik Daerah ya, dan juga BUMDes. Maka itulah potensi dari sisi jumlah. Ya, ini overview yang pertama tentu. Yang pertama dari eksistensinya, ya, 5 tujuan tadi. Kedua dari historisnya, ada 4 periode. Yang ketiga dari besarannya, seberapa besar sih BUMN kita ini. Nah dari jumlah tadi lebih kurang seperti itu, ya, terbagi dalam klaster, mulai dari jasa keuangan, energi, infrastruktur, ya, asuransi, pariwisata, telekomunikasi, logistik, mineral batubara, pupuk pangan, perkebunan kehutanan, manufaktur, dan reksa sampai dengan kesehatan. Nah, yang menarik adalah jumlahnya ya. Di masing-masing ini bahkan ada yang sedikit gitu, ada yang 1 ya, ada juga yang sampai dengan 30. Ini kalau lihat dari jumlah berdasarkan klaster. Nah, kita tahu juga berdasarkan standar sektoral ya. Sebenarnya ada lebih kurang 21 sektor ya, dan BUMN ini sudah bergerak di mayoritas sektor sehingga punya peluang untuk tentu berkembang di sektor yang lainnya. Baik, ini yang pertama, lalu yang lain nama-namanya ya. Terakhir ini kita bisa lihat di annual report dari BUMN beberapa nama-nama sesuai dengan klasternya ya. Nah, klasterisasi BUMN dibentuk ini sesuai dengan value chain dan core business. Dan ini adalah fondasi pertama yang diletakkan dari awal Kementerian BUMN ya di era reformasi tadi. Tentu nama-namanya panjang sekali ya. Nih kalau ngabsen aja satu kelas 100 mahasiswa ini udah habis sekian menit ya. Jadi saya tentu tidak akan bacakan. Bapak Ibu bisa lihat sendiri namanya dan tentu bisa akses melalui beragam sumber ya, antara lain annual report. Nah, gambaran lain selain jumlah adalah tentu nilai uangnya ya. Kalau dalam bahasa ekonomi kita bisa sebut dengan asetnya. Tentu nanti ada gambaran lain yaitu laba, revenue ya,
jumlah tenaga kerja dan seterusnya ya, untuk kita bisa memiliki feel seberapa sih BUMN ini ya, seberapa besar maupun seberapa strategisnya. Nah, sebelah kiri ini adalah aset di tahun 2020, lebih kurang tercatat 8.311,9 triliun, dan ini tumbuh ya. Di September 2021 data terakhir ya, karena sekarang Januari, biasanya nanti report 2021 ya kira-kira Februari atau Maret ya bisa keluar. Nah, tumbuh asetnya ini lebih kurang menjadi 8.767 triliun. Jadi peningkatan berapa? 400 ya. 83 ke 87 dalam waktu 9 bulan ya, karena tercatat di September 2021. Nah, yang menarik lain adalah selain besaran. Kalau besaran tentu kita bisa bandingkan dengan angka lain. Misalnya APBN Indonesia ya di angka 2.000 triliun, berarti ini besarnya adalah 4 kali APBD kita. Kalau dibandingkan dengan anggaran PTN misalnya, PTN ini ada yang 1 triliun ya, satu kampus besar. Ya berarti ini ada 8.000 PTN. Padahal di Indonesia sendiri PTN itu hanya ada 120-an ya, 122 seingat saya, dan 4.000-an PTS ya. Jadi ini ada 8.000 lah kalau dianalogikan ke sana. Karena biasanya angka ini perlu ada pembanding ya, terhadap apa. Bisa kita ke APBN ya, negara, atau juga mungkin pada satker, atau juga dengan BUMN negara lain ya, dan seterusnya. Bisa banyak ya, untuk merasakan feel ya, angka. Nah, apalagi yang menarik tentu adalah jumlah tadi banyak ya, 112, 114, lalu bergerak ke 100, 8 ke 100. Ternyata 10 besar BUMN itu memiliki 91,7% aset, 91,7% aset. Jadi dominasinya itu hanya 10 saja gitu. Sisanya yang 10% kurang, itulah yang 90. Jadi itulah kalau Gini rasio ya, ketimpangan dari sisi pendapatan masyarakat. Tapi ini sebenarnya sesuatu hal yang bisa kita maknai sebagai kewajaran. Dan akhirnya prioritas ya, peran utama ya, karena skala besar dan juga pada aspek yang dituju. Nah, dan ini meningkat sedikit ya, menjadi 91,7 menjadi 92, sedangkan dari sisi top 5 besarnya ya, kalau itu 10 besar, kalau top 5 besarnya ternyata 5 besar saja sudah menguasai 76%. Jadi 3/4-nya dikuasai oleh 5 BUMN. Nah, nama-namanya ada di sini ya. Yang paling besar adalah yang 19%, itu adalah PLN, lalu BRI 18%, lalu Mandiri 17%, Pertamina dan BNI. Nah, sehingga PLN, BRI, Mandiri, Pertamina, BNI ini 5 inilah yang 3/4 ya aset yang dikuasainya. Sisanya yang 5 sisanya ya, dan juga BUMN sisanya inilah yang kecil-kecil. Tentu ini juga turunannya adalah nanti pada bagaimana strategi pengelolaan, ya, bagaimana strategi bersaing dan seterusnya. Tapi minimal memberikan sense ya, bagaimana sih kondisi yang ada ya BUMN. Nah, tadi di awal urgensinya, arti penting pendirian ya, kedua historis perkembangan, dan ketiga adalah gambaran dari BUMN itu sendiri. Dan tentu bisa menarik ini kajian bagaimana kondisi per anak, per perusahaan ya, per cucu, per bidang, produk dan seterusnya ini bisa berkembang kemana-mana. Lalu dari sisi laba ya, kalau tadi dari sisi jumlah aset ya, aset itu berarti kekayaannya. Nah, kalau ini adalah labanya. Sebenarnya di 2021 sudah ada ya hasil akhir ini perbandingan antara revenue income ya, yang dihasilkan, yang didapatkan dengan
profitnya atau labanya. Dan ini nama-nama perusahaannya berbeda. Jadi yang top penghasil laba itu bukan yang top revenue. Bahkan top revenue ini tidak masuk 10 besar penghasil laba ya. Misalnya gambarannya itu. Nah, tentu ini menjadi satu gambaran ya. Karena income ini atau revenue ini adalah besarnya transaksi yang terjadi. Dia nggak profit kalau memang public service obligation, penugasan, pelayanan tadi, menggerakkan perekonomian, merintis kegiatan baru. Ini sebenarnya menjadi tugasnya, karena profit itu 1 dari 5 tugas yang ada. Namun demikian karena PT dan juga ada penanaman modal negara yang dimasukkan, tentu ingin juga ada dividen yang dibayarkan. Nah ini jadi satu gambaran. Dan setiap tahun ini biasanya dievaluasi juga ya menjadi satu ukuran keberhasilan. Apakah profit ini dihasilkan oleh BUMN ya, dan ini juga menjadi upaya untuk bisa berkontribusi bagi APBN kita. Nah, nama-namanya seperti ini mohon maaf agak kecil mungkin tulisannya, ada 10 ya BUMN sebagai kontributor dividen dari tadi 100-an lebih tadi ya. Tentu kita bisa lihat karena asetnya besar, hanya sedikit ya, dan besaran kontribusinya juga bisa dilihat ya angkanya. Nah, selain kita lihat gambaran revenue, pendapatan ya, aset, yang lain adalah kontribusi. Nah, di dalam laporan kinerja Kementerian BUMN, ini sudah disampaikan ya, bahwa dividen yang dihasilkan ini di kisaran 44 triliun ya tahun 2018, lalu 50 dan 44 di 2020. Namun tidak hanya dividen, sebenarnya ada juga pajak ya. Jadi kontribusi keuangan ke negara dalam bentuk pajak. Ini cukup besar. Nominalnya ya, lebih besar dari dividen yang dibayarkan. Dan juga ada penerimaan negara bukan pajak lainnya juga berkontribusi dalam aspek pendapatan. Jadi dengan keberadaannya di BUMN itu, selain ada dividen yang diberikan, ya, ada pajak juga yang disetorkan, juga ada penerimaan bukan pajak lainnya. Nah ini juga bisa kita bandingkan sebenarnya nanti dengan investasi yang diberikan atau PMN ya, penanaman modal dari negara, ya itulah sebagai inflow dan outflow ya dari keuangannya. Nah selain itu juga ada yang sudah go public. Lebih kurang 33 perusahaan yang terdiri dari 14 BUMN dan 19 anak perusahaan BUMN ini sudah listing di emiten di BI ya, mencapai 713 perusahaan. Jadi juga berkontribusi untuk tidak hanya milik segelintir orang ya, tapi juga bisa milik publik ya melalui penjualan sahamnya. Nah, terdapat 4 emiten BUMN yang masuk dalam 10 emiten dengan kapitalisasi market terbesar, yaitu PT Telkom, BRI, Mandiri, dan juga BNI ya, seperti yang disampaikan di laporan Kementerian BUMN tahun 2020. Nah, ini nama-namanya dan juga besarannya ya. Nah, untuk mengapresiasi bahwa total kapitalisasi tadi BUMN ini lebih kurang 24% atau setara dengan 1.698 triliun, ya. Jadi cukup besar ya, cukup signifikan ya terhadap nilai indeks harga saham gabungan itu sendiri ya. Sehingga kalau tidak ada BUMN maka tentu IHSG ini total nominalnya jadi lebih kecil ya. Itu arti penting keberadaannya dan juga perannya. Baik, nah ini kalau kita trace di tahun 2019, saya coba ambil juga dari satu sumber di YouTube ya, ini bisa kita validasi sama-sama, tapi untuk memberikan gambaran saja bahwa jumlahnya itu banyak ya, 100 perusahaan, tadi ada 341 anak perusahaan dan 317 cucu perusahaan, dan juga ada yang punya anak, ada yang tidak ya, ada juga yang
besar, sedang, kecil. Nah, yang menarik adalah yang kecil ini ternyata punya entitas anaknya banyak. Udah skala asetnya kecil, revenue kecil, tapi anaknya besar. Entitas anaknya dan entitas cucunya juga besar ya, 87%, bahkan sampai cucu itu 94%. Nah, ini menurut saya juga satu peluang ya untuk kita bisa mengkaji, karena perlakuan anak dengan cucu ini agak berbeda. Dia ternyata tidak diperlakukan sebagai BUMN ya, walaupun audit ya bisa masuk untuk tujuan tertentu, tapi dia adalah di luar BUMN. Ya. Nah, ini yang menurut saya juga menarik ya untuk bisa dikaji bagaimana posisi legal ya, dari anak maupun cucu perusahaan, dan karena jumlahnya itu ternyata cukup besar. Dan juga bisa dilihat dari stabil atau tidaknya kinerja laba ya, dan seterusnya. Ini beberapa informasi tambahan mengenai seberapa besar, seberapa luas ya dari BUMN di Indonesia ini. Baik, yang lain dari aspek KPI ya, terhadap negara, kita bisa lihat isu-isu tentang BUMN ini ya. Lalu juga value creator juga sebagai agent development maupun juga penugasan pemerintahan ya. Baik, ini karena waktu juga tidak banyak, jadi setidaknya saya mencoba menunjukkan beberapa cara kita mengapresiasi ya BUMN ini dari beragam aspek ya, dan juga beberapa data yang bisa kita gunakan. Di slide ini beberapa aksi korporasi ya juga sudah dicanangkan oleh kementerian, serta juga memetakan ya. Misalnya dalam economic value dengan social value ya. Economic value ini adalah profitabilitas tadi, social value ini pada public service obligation, peran di pengembangan masyarakat ya. Ini bisa juga dipetakan dan akhirnya bisa membantu menerapkan strategi yang tepat dalam pengembangan BUMN sesuai dengan kondisinya masing-masing. Dan di kementerian juga sudah tegaskan ya beberapa prioritas dari Kementerian BUMN. Yang pertama tentu nilai ekonomi dan sosial untuk Indonesia ya. Ini penyumbang perekonomian Indonesia. Tadi yang kedua adalah inovasi model bisnis, ini pada core kompetensinya untuk mendukung daya saing bangsa juga ya, dan juga menghasilkan profitabilitas. Lalu C-nya ini memimpin teknologi, khususnya di era 4.0 ini ya. Tentu juga BUMN perlu didorong agar bisa fokus dalam pengembangan, memanfaatkan kekuatan digitalisasi ini untuk peningkatan profitabilitas dan produktivitas. Dan di sini sangat relevan ya, baik dari sisi Revolusi 4.0, Society 5.0 maupun juga diakselerasi oleh sisi pandemi COVID ini. Yang lain adalah peningkatan investasi. Ini bagaimana aset-aset itu tidak hanya tidur gitu, tapi juga bisa akhirnya aset itu terus menghasilkan, ya, terus punya nilai ekonomis dan juga mendorong pengembangan iklim usaha yang lebih sehat. Dan tentu aspek SDM. Nah, disinilah salah satu yang juga relevan dengan pendirian BUMN Center tadi, yaitu bagaimana untuk mengedukasi, melatih SDM ya, mengembangkan SDM berkualitas sesuai dengan arah pengembangan Indonesia Golden 2045 dan juga manajemen talenta nasional ya yang sudah dicanangkan. Nah, tentu universitas juga punya peran yang sama, kepentingan yang sama ya untuk juga bisa menghasilkan SDM, karena dari 4 faktor metode, material, mesin, dan man ya, tentu SDM inilah yang akan bisa memberikan warna berbeda ya dengan faktor-faktor produksi lainnya. Nah, ini tentu inline ya, karena inilah yang dicanangkan oleh kementerian ya, dan juga apa yang sudah didirikan sebelumnya dengan maksud
diadakannya atau didirikannya BUMN Center. Beberapa hal sangat beririsan, sangat relevan. Dan dari situlah maka bagian ketiga ya, kita bisa kaitkan dengan agenda riset ya, tentu untuk menjawab beberapa tantangan BUMN. Nah, ini ada dua yang diklasifikasikan, yang disampaikan di Renstra-nya kementerian ya. Yang pertama adalah BUMN itu sendiri. Jadi entitas bisnisnya atau entitas perusahaannya. Ini setidaknya ada 4P ya. Satu dari aspek perusahaan, kedua dari aspek produknya, ketiga bisa dari aspek prosedur ya atau mekanisme, dan keempat aspek people. Ya. Ini bisa diturunkan ya, dan juga tentu ke profitabilitas. Nah, sebelah kiri ini ada SDM, keuangan ya, SDM to people-nya, keuangan profit, tata kelola nanti ada prosedurnya, dan strategi itu baik dari produk maupun dari perusahaan. Selain BUMN juga ada Kementerian BUMN ya, di era reformasi ini sudah dicanangkan, itu sudah bergerak berganti ya, mulai dari Pak Tandri Abeng, lalu juga ke Laksamana Soekardi dan seterusnya ya, sampai dengan sekarang di era Pak Erick Thohir. Nah, tentu banyak juga yang bisa dilihat ya dari aspek tantangan BUMN ini, misalnya ketidakselarasaan antara program pemerintah dengan strategi bisnis BUMN, belum optimalnya sinergi BUMN ya lintas sektor, aspek lain misalnya kurang efektif jejaring birokrasi dalam proses pengambilan keputusan, pengawasan dan manajemen risiko, lalu juga belum terintegrasinya sistem pelaporan, kompleksitas pemangku dan seterusnya. Jadi banyak ya yang bisa kita ambil atau gunakan sebagai dasar awal, rujukan pertama untuk akhirnya bisa kita fokuskan dalam peran BUMN Center ini. Saya tidak akan bacakan semuanya, ini bisa dilihat ya dan nanti dipilah. Dari sinilah kita bisa masuk ke bagian ketiga, yaitu apa saja sih peluang-peluang riset ya. Ini yang sebenarnya menjadi inti utama peran kita ya, BUMN Center ini dalam membuka kolaborasi ya, dan juga meningkatkan kontribusi bagi penguatan BUMN sesuai amanah dari pendirian pusat unggulan ini. Nah, kita pernah adakan satu acara ya waktu itu untuk memapping existing ya. Di sini ada background. Ternyata satu sisi dari sisi market ini branding image ya, kontribusi Unpad terhadap BUMN masih berkembang ya, belum optimal. Dan ini menggunakan big data ya saat ini. Ini yang menjadi peta awal untuk kita melihat sudah seberapa besar sih peran khususnya dari Universitas Unpad maupun juga nanti turunannya kepada BUMN. Namun demikian sebenarnya banyak ya dari sisi pengembangan infrastruktur, beasiswa, lalu juga magang, beberapa aspek ya. Namun dari branding ya, images atau brand images-nya, ini yang ternyata masih memiliki ruang untuk kita bisa improve. Lalu aspek kedua, nah ini dari riset kita bisa gunakan standar sederhana ya untuk kita bisa melihat dari data Scopus ya, publikasi yang ada di jurnal. Jurnal Scopus tentu adalah jurnal yang secara akademik ya kita akui, karena kementerian juga salah satu merujuk ke sana. Lalu kami coba mining data dari 5 tahun terakhir ya, 2015, jadi 6 tahun terakhir sampai sekarang, sampai 2021 terakhir, karena sekarang posisi Januari 2022 ya, jadi sampai terakhir. Nah, lalu dipetakan apa saja isu-isu riset yang sudah ada ya. Nah, dari sini menarik beberapa hal bisa kita lihat. Yang warna merah ini berarti yang banyak ya, sudah dilakukan ya, dalam pengembangan keilmuannya, dan ini BUMN untuk nasional, untuk dunia ya, jadi tidak untuk Indonesia. Jadi state-owned enterprises sebagai keywordnya. Yang merah misalnya investment, ownership, ya, sustainable development, lalu juga privatization, corporate social responsibility, innovation, dan seterusnya. Itu sudah banyak dikembangkan. Ya.
Jadi density-nya tinggi. Lalu beberapa yang kuning ini relatif lebih sedikit dibandingkan yang merah. Sementara area hijau ini masih relatif sedikit yang membahas. Nah, dari sini kita bisa lihat secara dunia, ini beberapa isu-isu yang bisa menarik ya untuk kita kontribusikan dalam pengembangan bagaimana menata BUMN itu. Ya. Misalnya dari isu paling bawah itu internationalization. Ternyata memang sedikit ya. Dan kita lihat juga dari data kontribusi atau BUMN yang go global ya, ini juga masih sedikit ya. Dari 100-an tadi, dari 700-an dengan anak cucu, ini masih relatif sedikit. Lalu juga risk management masih hijau ya, masih banyak ruang. Satisfaction, sisi-sisi peningkatan kepuasan ya. Lalu juga dari sisi merger, acquisition maupun juga environmental ya, dari sisi sustainability. Jadi Bapak Ibu hadirin bisa melihat, memilih dan nanti tentu mendalami beberapa isu-isu terkait dengan pengembangan keilmuan tentang BUMN. Nah ini kalau datanya kita simulasikan ya, bisa kita klik dan lalu menghasilkan paper yang mana yang menjadi rujukannya. Baik, nah ini gambaran dunia ya, beberapa isu-isu yang bisa kita angkat. Lalu konteks Indonesia sendiri ya, ini juga beberapa area ya, kita bisa lebih simpelkan peluang-peluang untuk dikaji ya, khususnya BUMN Indonesia. Nah, jadi dari awal tadi data brand image ya yang ada di sosial media dan juga dari riset ini, maka kami coba fokuskan lah beberapa peluang ya. Tentu bisa banyak sekali listnya. Hanya dalam kesempatan terbatas ini ya karena judulnya adalah overview dan research agenda, research opportunity, maka beberapa yang menurut kami bisa menarik ya untuk kita kaji dan juga telus terlebih lanjut. Beberapa topik ya ini bisa kita petakan ke BUMN-nya ya, ataukah ke kementerian BUMN-nya dan risetnya apakah nanti riset terapat ya yang bisa langsung problem solving tentang objek yang studi ataukah nanti knowledge generation ya riset-riset akademik. Jadi riset akademik ini yang diangkat untuk studi S3 atau S2 ya yang sifatnya knowledge generation, menjelaskan fenomena, namun juga bisa juga yang langsung applied ya untuk digunakan oleh decision maker dalam menjawab permasalahan yang ada di BUMN atau kementerian. Nah beberapa secara singkat ya, misalnya model peningkatan performansi. Ya. Model itu adalah kumpulan dari elemen variabel. Ya. Ini beberapa mahasiswa S3 misalnya mengkaji variabel misalnya inovasi, ya, CSR, lalu juga good corporate governance ya, terhadap kinerja. Mencari kombinasi tertentu yang akhirnya bisa secara yakin, secara empirikal meningkatkan kinerja dari BUMN. Nah, BUMN-nya sendiri ada yang mengambil secara keseluruhan seratusan lebih tadi BUMN, atau juga masuk ke klaster masing-masing. Itu nanti bergantung pada kemudahan mengakses data ya dan juga kepada rumusan masalah yang akan dikaji. Beberapa bahkan fokus pada yang sudah listing saja ya. Karena datanya terbuka ya 33 perusahaan tadi ya dari belasan BUMN, lalu diambillah aspek-aspek terkait dengan return on investment-nya kah, profitability-nya dan seterusnya, dan akhirnya melihat, memaknai sehingga memberikan gambaran mana sih variabel-variabel yang paling besar kontribusinya ya, sehingga dengan pemahaman itu nanti bisa didorong ya peningkatan kinerja itu melalui penguatan aspek variabel yang diteliti. Nah, nomor satu ini memberikan gambaran yang banyak sebenarnya, bisa untuk BUMN-nya ya, utamanya, dan juga prioritas tentu pada riset akademik yang saat ini sudah banyak dilakukan ya, baik di tingkat S3 maupun di jenjang lainnya. Nah, yang kedua, ini kalau kita mau memposisikan tadi ya,
tadi hanya contoh kecil saja bagaimana pemetaan dari sebuah kajian. Ini bisa banyak sebenarnya kombinasinya ya, dan bisa diakses atau apa, bisa difokuskan pada gambaran atau mapping mengenai perkembangan SOE ini, ya, State Owned Enterprise atau BUMN. Ya. Nah, bisa juga difokuskan pada aspek BUMN-nya dan juga pada riset akademik ya. Dan ini biasanya juga masuk ke dasar awal untuk melakukan penelitian ilmiah, menguatkan aspek literatur review-nya. Nah, selain itu tentu kita bisa lihat dari sisi bahwa BUMN itu hadir untuk profit ya, dan profit itu di-create dari market, tentu aspek customer. Ya. Dan tentu tidak hanya untuk BUMN kalau ini, karena sejatinya tentu kalau value-nya bisa memenuhi ya, kalau satisfy artinya kebutuhan dan keinginan yang terpenuhi, maka sustainability dari perusahaannya juga akan terus bisa berjalan. Nah ini saya pikir bisa untuk tidak hanya BUMN ya, tapi juga customer dari Kementerian BUMN itu sendiri ya, dan juga tidak hanya applied tapi juga bisa langsung untuk baik akademik maupun juga di sisi riset applied. Yang keempat adalah klasterisasi atau holdingisasi ini ya. Ini juga bisa kita ukur ya, efektivitas sebagai bagian evaluasi terhadap apa yang sudah berjalan, ya, yang sudah dicanangkan di awal era reformasi tahun 98-99 ya, dan terus berjalan dan semakin lebih dikuatkan di era kementerian saat ini. Nah, ini bisa menghasilkan sebuah peluang besar untuk penelitian, ya, seberapa efektif. Ya, dan bagian mana lagi yang perlu dikuatkan ya, karena tentu ada perubahan, akan ada beberapa fase ya. Setelah forming itu biasa storming ya, ada badai, barulah norming, ditata kembali norma-norma dan performing. Jadi jangan sampai tidak melewati fase itu dan akhirnya tidak menghasilkan target yang diharapkan ya dari adanya sebuah perubahan untuk peningkatan produktivitasnya. Yang lain, corporate action. Ini menurut saya juga menarik ya. Bisa untuk beberapa BUMN yang besar yang sudah listing tadi, 33, atau juga yang memang belum ya. Corporate action ini adalah aksi-aksi perusahaan yang menjadi prioritas ya, baik di Renstra-nya, Renbis-nya tahun ke depan maupun juga dari aspek rencana 5 tahun ke depan ya. Nah, beberapa ada isu-isu tentu untuk perubahan bentuk ya, atau juga untuk membentuk anak perusahaan yang baru ya, atau juga untuk merger, untuk juga IPO dan seterusnya ya. Ini bisa banyak sekali dan beberapa kajian bisa kita lakukan dalam membantu ya BUMN ini apakah sudah inline antara rencana corporate action ini dengan target yang akan dicapai. Nah, yang tidak kalah menarik nomor 6 adalah juga kelembagaan ya, kajian mengenai anak dan cucu ini karena entitasnya berbeda ya. Walaupun tidak banyak kasus banyak kasus yang penyandang sahamnya itu juga BUMN ya. Hanya dia tidak diperlakukan sebagai BUMN. Ini kajian-kajian mengenai kelembagaan dan jumlahnya justru lebih banyak ya dari BUMN itu sendiri. Yang ketujuh adalah perbandingan antar negara ya, untuk juga mengapresiasi. Kalau secara umum kita bisa lihat dari gambaran BUMN tadi, namun juga kita bisa posisikan ya, kalau memang arahnya menuju Fortune 500 global company, ya, mau nggak mau poin nomor 7 ini urgent ya untuk melihat posisi. Walaupun saat ini sudah ada ya 1-2 perusahaan yang masuk di Fortune sebagai perwakilan. Namun dari sisi jumlah, dari sisi peluang tentu akan seharusnya bisa banyak yang didorong ke arah sana. Nah, perbandingan ini baik BUMN-nya sendiri ya, BUMN itu bisa kumpulannya, bisa klasternya atau entitas perusahaan, maupun juga tentu peran-peran kementerian BUMN-nya. Ini bisa sifatnya nanti riset applied ya, yang langsung digunakan untuk menjawab permasalahan ya, atau juga tentu riset akademik yang bisa untuk memberikan gambaran bagaimana perkembangan keilmuan terkait dengan BUMN ini.
Yang 4 terakhir yaitu isu-isu terbaru kaitan dengan mendorong desa ya dengan BUMDes, lalu juga ada BUMD. Ini misalnya di Jawa Barat ini BUMD terbagi ada 2 ya, lembaga keuangan. BUMD lembaga keuangan ada BJB, lalu ada Jamkrida ya, lalu juga BPR. Nah, ada juga non lembaga keuangan NLK. Ini misalnya Jaswita, Jasa Pariwisata, Jasa Sarana, Agrojabar, Agronesia, lalu BIJB ya, Bandara Internasional Jawa Barat dan seterusnya. Nah, Migas Hulu, Migas Hilir ya. Tentu ada irisan ini ya, sinergitas. Misalnya dengan Pertamina ya, sesama di bisnis energi ya dengan BUMD ya. Bagaimana agar peran ini bisa lebih sinergitas. Agro misalnya BRI Agro ya, anak perusahaan tentu dengan Agronesia, Agrojabar. Atau juga infrastruktur ya, utama karya dan seterusnya dengan Jasa Sarana. Ini baru konteks Jawa Barat. Padahal Indonesia ini ada 30-an provinsi. Lalu sisi yang lain BUMDes. BUMDes saja sudah sangat banyak sekali. Nah ini yang bisa menguatkan ya, sinergitas BUMD, BUMDes. Bagian kita juga untuk menguatkan peran maupun juga kontribusi. 3 terakhir yaitu globalisasi ya. Tadi kita udah lihat dari peta mapping Scopusnya, internasionalisasi ini memang masih hijau, jadi artinya masih sedikit. Dan juga sebenarnya tidak hanya go globalnya, tapi bagaimana compete ya, memberikan value yang lebih besar, memperbesar market ya, market share. Ini juga bagian untuk penguatan. Aspek lain adalah digital transformasi BUMN ya, dan juga tentu initial public offering BUMN. Baik Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, tidak terasa ini ternyata waktu juga yang membatasi ya, rasanya banyak hal yang bisa kita kaji ya. Ini hanya inisiasi awal saja untuk memberikan gambaran 3 hal. 1, apa itu BUMN Center, yang kedua apa sih BUMN itu ya, seberapa dan gambaran saat ini. Dan ketiga sebenarnya beberapa riset peluang kita untuk bisa berkontribusi mengembangkan baik BUMN maupun juga keilmuan terkait dengan BUMN itu. Baik, saya akhiri paparan ini dan terima kasih atas segala perhatiannya. Selanjutnya saya serahkan ke pihak penyelenggara ya, apakah nanti akan ada pertanyaan atau mungkin saran-saran. Demikian saya akhiri dulu. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.